Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Overview obrolan virtual edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Bersama saya Gilang Putranto, saya Asif Abdullah Rawi. Dari kesempatan kali 2024 yang menarik. Setelah 2 bulan lalu kita mendengar ada koalisi pertama sendiri yaitu KIB berisi Golkar, kemudian P3 dan PAN, kini muncul ada rencana koalisi antara Gerindra dan PKB. Akankah ini menjadi kenyataan, Gilang? Baik, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama saya akan sapa ada Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Waketum PKB. Ada Bang Jazilul Fawaid. Bang Jaz, Assalamualaikum, apa kabar? Kabar baik, Waalaikumsalam. Mas Gilang, Pak Asep, ini suaranya agak kecil. Pak Asep. Ya, kecil suaranya Kang Asep kayak. Saya dengar. Baik, terima kasih. Dengar. Kemudian yang kedua ada Bang Pangi Sarwit Saniago, analis politik sekaligus CEO, founder Foxpol Center. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pangi. Selamat sore Mas Gilang, Kang Owi, Pak Jazilul, Wakil Ketua Umum andalan kita nih di PKB. Mantap, terima kasih. Tapi memang suaranya agak kecil ya dari Mas Owi sama Gilangnya dari sana. Baik Bang. Baik, kemudian yang ketiga saya akan sapa yang belum bergabung ya, namun nanti akan bergabung di tengah acara, ada Waketum Partai Amanat Nasional, ada Bang Viva Yoga Mauladi. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu untuk Anda Tribuners yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar baik di YouTube maupun Facebook yang tengah menayangkan acara ini secara langsung. Saya yang pertama ke Bang Jas terlebih dahulu. Bang Jas, ini kan Gerindra PKB terlihat semakin mesra seperti itu ya. Kemarin mendaftar ke KPU bersama-sama. Ini perkembangannya seperti apakah ini betul akan menjalin koalisi dengan Gerindra atau seperti apa? Silakan Bang Jas. Ya, terima kasih Pak Asep, Kang Gilang, Pak Sarwi. Jadi memang PKB dan Gerindra hari-hari ini tambah lengket, tambah mesra. Meskipun memang PKB dan Gerindra belum punya pengalaman berkoalisi di Pilpres. Tapi saya merasa bahwa PKB dan Gerindra ini bisa saling melengkapi. Satu dari nasionalis, dua dari agamis. Basisnya juga basis yang berbeda, katakanlah Gerindra kuat di Jawa Barat, PKB kuat di Jawa Timur. Pasangannya, tokohnya bisa jadi tua dan muda. Pak Prabowo, katakanlah sudah sepuh, Gus Muhaimin masih muda. Dari latar belakangnya, yang satu dari TNI, yang satunya dari TNU. Yang satu panglima militer, yang satu panglima santri. Dengar ini saya, soalnya kecil ini. Baik, masuk. Kang Asep, mendengar apa yang saya sampaikan? Ya, terdengar Bang. Terdengar jelas Bang. Ya. Nah, ikhtiar untuk bekerja sama menggabungkan antara PKB dan koalisi ini mendapat sambutan yang bagus dari struktur partai maupun dari elemen-elemen yang selama ini menjadi penopang kekuatan PKB. Ya, dari Kiai, dari masyarakat NU, dan lain-lainnya. Nah, tinggal nanti di tanggal 13 lusa, rencananya kami akan melakukan deklarasi koalisi. PKB bersama Gerindra rencananya pagi hari Sabtu, tempatnya di Sentul Convention Center. Kita akan mendatangkan massa dan juga akan hadir Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk menyampaikan speaker di acara deklarasi itu. Artinya tambah hari kita mulai lebih jelas. Nah, tetapi tidak cukup itu karena waktu pemilu masih cukup panjang. Masih ada 1,5 tahun lagi, di mana
PKB dan Gerindra juga masih tetap membuka masuknya partai-partai lain yang ingin bergabung. Siapa tahu nanti misalkan dari KIB ada yang mau bergabung, ya monggo. Atau masih ada partai-partai di luar KIB dengan PKB dan Gerindra. Jadi semua terbuka. Tetapi ketika kami mendaftarkan bersama-sama ini, PKB dan Gerindra, Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin hadir berdua di KPU. Seperti soft launching pendaftaran capres tuh sebenarnya. Hadir bersama, berkomitmen, dua-duanya berkomitmen agar pemilu 2024 berjalan secara sukses, tertib, aman, lancar, damai. Yang kedua, agar pemilu ini riang gembira. Jadi saya berharap KIB atau partai yang lain juga memaknai pemilu 2024 seperti memaknai PKB dan Gerindra, ini menjadi pemilu yang riang gembira. Jadi hari-hari ini memang PKB dan Gerindra sedang riang gembira ya, sedang melakukan proses komunikasi-komunikasi secara tahapan-tahapan yang nantinya kedua-duanya memiliki keyakinan untuk maju dan menang di Pilpres 2024. Baik. Jadi itu kira-kira. Bang Jas, berarti ini jelas menandakan apakah ini Gerindra PKB ini akan melawan KIB atau juga pintu itu belum tertutup? Yang jelas PKB dan Gerindra, ini bahasanya Pak Prabowo, sinyalnya kuat. Nah, kalau soal nanti bersaing dengan KIB atau partai yang lain masih terbuka kemungkinan. Baik. Bisa bersaing, bisa tidak. Karena apa? Kami menghargai bahwa KIB juga akan melakukan deklarasi. Kemarin sudah deklarasi, besok deklarasi, KIB deklarasi terus ya. Mungkin riang gembira. Baik, baik Bang Jas. Jadi, saya senang ya. Kami juga deklarasi terus juga. Nah, marilah ini menjadi momen kita, tahap-tahap ini menjadi tahap-tahap yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sekaligus juga menjadi momen kepada partai untuk menatap 2024 secara baik. Gitu. Baik Bang Jas, untuk awal terlebih dahulu terima kasih. Oke, kita ke Bang Viva. Tadi sudah disenggol oleh Bang Jazilul bahwasanya apakah kemudian PKB, KIB akan mungkin bergabung dengan Gerindra dan PKB. Nah, ini komentarnya seperti apa, Bang Viva? Ya, komentar saya syukur alhamdulillah bahwa partainya Gus Jazil sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dari sisi persyaratan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu sudah memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% kursi DPR RI atau 20% suara sah nasional. Nah, tinggal tanggal 13 mau deklarasi, saya akan menyaksikan dan panteng di TV Gus Jazil. Siap. Bagaimana Gus Jazil begitu sibuk pada tanggal 13 Agustus nantinya. Dan ini menurut kami, Partai Amanat Nasional sangat senang, bergembira, dan mengapresiasi Gus Jazil, Caimin, PKB, yang telah menetapkan pilihan hatinya untuk berkoalisi memenuhi persyaratan undang-undang. Jadi dengan demikian, maka sudah ada 3 poros yang telah memenuhi presidensial threshold, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, PAN, Golkar, P3, kemudian Gerindra dan PKB, serta PDI Perjuangan. Tinggal kita akan melihat bagaimana perkembangan dan dinamika partai politik lainnya, yaitu PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Apakah nanti akan membuat poros sendiri, ataukah
bergabung dengan KIB atau bergabung dengan Gus Jazil. Itu. Bang Viva, Ya. untuk poros ini Pak kan pertama diawali oleh PAN, P3 dan Golkar. Nah kemudian tambah lagi ada Gerindra dan PKB. Nah itu artinya seperti apa? Ini memang tadi seperti yang dikatakan oleh Gus Yas bahwasanya harus riang gembira. Ini menandakan seperti apa? Jauh-jauh hari sebelum pemilu sudah bersatu. Iya, ini menandakan bahwa sistem demokrasi kita semakin baik. Kemudian yang kedua, proses penggabungan atau koalisi partai politik tidak dilaksanakan secara ujuk-ujuk, secara tiba-tiba, tiba akal, tiba masa, tiba akal, tetapi dilaksanakan beberapa tahun sebelum pendaftaran di KPU. Ini adalah merupakan sebuah budaya politik yang patut kita apresiasi. Karena apa? Karena dari sisi kesamaan platform masing-masing partai politik itu sudah dirumuskan jauh hari sebelum pemilu. Kalau dari Partai Gerindra dan PKB itu kan sudah jelas tentang bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti itu kan. Nah, ini adalah menjadi sebuah budaya politik yang bagus bahwa koalisi itu dilaksanakan beberapa tahun sebelum pendaftaran partai politik pasangan calon di KPU. Dan ini bisa menjadi bagian dari proses pendidikan politik masyarakat bahwa bukan soal lama apa tidak, tapi proses politik, realitas politik yang berkembang itu adalah sesuai dengan undang-undang dan dilaksanakan dalam rangka apa? Untuk memberikan kegairahan, peningkatan pendidikan politik rakyat, dan di politik itu harus mencerdaskan, menggembirakan, membahagiakan, dan membuat masyarakat tambah pintar. Itu yang menjadi bagian penting dalam proses-proses politik saat ini. Oke, terima kasih Bang Viva. Baik, saya ke Bang Pangi. Bang Pangi mungkin bisa langsung menanggapi ini di depan mata. Ini sudah ada, tadi disampaikan juga oleh Bang Viva, sudah ada 3 poros yang sudah mencapai presidential threshold 20%. Ada PDIP, kemudian KIB, dan juga terakhir ada Gerindra PKB. Peta politik koalisi, menurut Anda seperti apa saat ini, Bang Pangi? Ya, terima kasih Mas Owi sama Mas Gilang. Salam hormat, salam sehat untuk Mas Pipa juga. Ya. Dan Gus Jazilul. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertama tentu saya adalah mungkin termasuk ya rasa-rasanya kurang juga pengamat ini mengapresiasi kader partai yang menjadi calon presiden. Jadi artinya memang sudah momentum dan sejarahnya angin segar bahwa kader terbaik ya yang mengakar di partai, yang ideologisnya sudah tidak perlu diragukan, yang punya kontribusi di partai, yang sudah membesarkan partai, itu tidak bisa ditorpedo oleh kekuatan oligarki gitu. Jadi artinya level confidence-nya itu memang harus sudah bagus sekali. Ada keinginan seperti Pak Caimin ya, yang mereka dari kader partai kader terbaik dari PKB dengan level confidence-nya cukup bagus untuk kemudian percaya diri maju sebagai berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan begitu juga Pak Prabowo adalah kader terbaik di Gerindra, yang kita sudah tahu dia adalah mungkin meritokrasi juga, model yang menurut saya ini perlu kita apresiasi bahwa kita percaya bahwa orang-orang yang ada di partai adalah orang yang terbaik. Jadi jangan kemudian ini siapa, latar belakangnya bagaimana, kemudian karena mentang-mentang punya modal politik, insentif hanya sedikit modal elektoral, kemudian punya panggung sedikit, kemudian dengan petenteng ke sini percaya diri banget gitu untuk bisa menjadi calon presiden. Jadi bukan berarti mereka tidak terbaik, tetapi menurut saya tetap menjadi prioritas adalah kader-kader terbaik di partai itu menjadi langkah maju dan angin segar bagi
perbaikan sistem politik di Indonesia ke depan. Itu juga yang disinggung oleh partai-partai besar bahwa modal elektabilitas tidak menjadi bubble elektoral, tidak menjadi determinan menentukan, tetapi bagaimana apa kemampuannya, apa yang sudah dilakukan untuk partai itu menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah terkait dengan koalisi yang sudah ada. Memang ini kan ibarat pengantennya belum ada, tetapi pestanya sudah ada, yang diundang pun sudah ada ini kan itu. Nah sekarang siapa pengantennya itu kok rasa-rasanya saya sampai sekarang memang selalu partai mengatakan itu adalah awal pendahuluan, jangan dipaksa ke bab penutup. Artinya bagi partai bahwa ini baru awalan, jadi jangan dipaksa untuk kemudian ada pengantennya gitu. Tetapi memang mestinya kalaupun tidak ada pengantennya sementara tamu sudah diundang, tapi tetap memang partai ada arahnya ke injury time last minute. Main di injury time detik-detik terakhir, itu pun terjadi pada pasangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Itu udah di last minute banget. Nah, begitu juga saya tidak tahu nanti bagaimana partai-partai koalisi, apakah Gerindra, PKB ini akan membuat gerakan yang luar biasa lebih duluan untuk mendeklarasikan bahwa inilah pasangan kombinasi yang ideal, kombinasi yang saling melengkapi, yaitu Prabowo dengan Caimin. Seperti yang dibilang oleh Gus Jazilul tadi, kombinasi nasionalis. Sebenarnya Indonesia ini kan unik ya, karena politik aliran itu, Mas Vipa, bahwa ini sama-sama Muslim gitu, tetapi harus distempel ini nasionalis, ini harus distempel sebagai religius. Karena politik aliran kita memaksa seperti itu. Sehingga kombinasi nasionalis religius itu menjadi relevan gitu. Sehingga ada pasangan Pak Prabowo dianggap representasi nasionalis, kemudian Caimin dianggap representasi Islam tradisional yang memang representasi juga dari Jawa Timur gitu. Jadi NU. Ini mungkin juga menjadi penting. Yang kedua catatan saya begini, Mas Pipa dan Kang Jazilul, bahwa ini lapangan datar. Tidak ada incumbent. Artinya partai menurut saya pasti sudah mengkalkulasi, menghitung wakil presiden nggak boleh salah. Saya bisa bayangkan waktu Pak Jokowi kalau tidak memilih Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilu 2019, saya rasa-rasanya kok yakin bahwa Pak Jokowi bisa kalah. Tetapi karena ketika kepiawaian itu kemahiran polarisasi yang menguat, kemudian partai ID kita juga tidak terlalu bagus, tapi isunya sangat luar biasa politik identitasnya, sehingga kombinasi itu dia dilengkapi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah itu yang kemudian saya mempercayai bahwa representasi Jawa luar Jawa, kombinasi nasionalis religius, sipil militer, nah kemudian apa yang kombinasi yang saling melengkapi segmennya berbeda, misalnya ceruk segmennya berbeda, wilayahnya berbeda, ideologi basis ideologinya berbeda. Ini yang mungkin menjadi pilihan. Jadi terkait dengan misalnya hari ini memang sudah ada 4 embrio ya koalisi yang sudah kebangun. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kalau menurut saya, kalau hanya 2 calon besok yang maju, memang lebih baik kita pemilu nggak usah. Karena yang dibilang oleh Pak Jazilul tadi, potensi untuk pesta yang berbahagia tadi, potensi pemilu riang gembira, saya jamin nggak bakal terwujud. Karena rematch Pilpres kita menunjukkan 2014, 2019, itu lukanya besar sekali, politik identitasnya luar biasa, keterbelahan publiknya luar biasa, karena hanya 2 calon yang dihadap-hadapkan. Dan politik identitasnya menganga luar biasa. Dan lukanya sampai sekarang kita masih merasakan keterbelahannya. Dan puncaknya itu adalah Ade Armando itu bagian dari bagaimana terbelahnya masyarakat di bawah gitu. Jadi kalau hari ini sudah ada Gerindra, PKB dan boardingnya sudah ada, rutenya sudah ada, pengantennya juga sudah ada, tinggal kapan dideklarasikan. Ini kita apresiasi angkat topi gitu. Artinya sudah jauh-jauh hari disosialisasikan kepada masyarakat, tidak lagi ikut model lama, main di injury time last minute, saling kunci, saling mengatur desain strategi, artinya tidak sengaja diundur-undur gitu supaya strategi nggak kebaca oleh lawan politik. Dan begitu juga sekarang koalisi Indonesia Bersatu, ada PAN, P3 dan ada Golkar. Ini juga langkah maju, tetapi pengantennya memang belum ada. Saya berharap ya seperti misalnya di
ada P3, ada Golkar, ada PAN. Ya minimal dari 3 partai itu adalah ketua umum atau sekjennya atau kader-kader terbaik yang diusung kemudian menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Artinya saya tidak anti oligarki yang maksudnya tidak suka gitu dengan kepentingan tentang banyak uang, partai bisa dibeli, tiketnya bisa dijual karena biaya pemilu besar, kemudian di belakang meja tiket itu bisa dikasih kepada kepentingan oligarki. Tetapi bagi saya adalah jauh lebih berkelas memang ketika kita level confident kita percaya bahwa kader terbaik harus maju sebagai calon presiden. Toh Golkar pun kalaupun kalah misalnya jagoannya tetap 3 menteri misalnya. Ada juga kemarin beberapa partai yang presidennya kalah tetap ada menterinya gitu. Jadi tidak usah dipermasalahkan soal itu. Nah, sekarang ada terakhir adalah koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini juga ada potensi untuk berkoalisi. Cuma memang apakah ada calonnya nanti Anies AHY-nya yang memang menonjol di situ, tapi saya nggak tahu nanti situasi dinamikanya. Nah, koalisi yang keempat adalah tersisa adalah PDIP dan partai-partai lain yang tersisa. Jadi kalau 4 ini saja kita punya koalisi tadi ada KIB, ada koalisi Gerindra dan PKB, ada Nasdem, PKS dan Demokrat, kemudian kombinasi terakhir adalah koalisi PDIP dan sisa. Kita sudah punya 4 koalisi ya, 4 calon presiden. Dan ini sangat bagus sekali untuk ke depan, untuk demokrasi kita, agar tidak ada keterbelahan, agar pesta demokrasi riang gembira gitu. Nah, kemudian saya mengatakan begini juga bahwa poros koalisi yang sudah ada tentu kita harus mencermati nanti siapa wakil presiden yang paling ideal. Karena nanti wakil presiden yang ideal ini sangat penting, berbeda dengan ketika lapangan tidak datar. Sekarang tidak ada incumbent, sehingga wakil presiden pun tetap menjadi perhitungan, pertimbangan, dan determinan menentukan di dalam kontestasi elektoral. Nah, itu. Yang terakhir saya ingin katakan urusan dengan partai ID dan split ticket voting ya. Ini juga menjadi pertimbangan partai harus mengukur itu. Data cross-step-nya atau agregasi linearnya bagaimana pilihan partai dengan pilihan calon presidennya. Pilihan presiden 2019 dengan pilihan partai sekarang. Sehingga kita mengetahui bagaimana supaya tidak terjadi split antara elit dengan grassroots pilihan selera atau jeroan selera masyarakat. Sehingga kita memahami betul bahwa pemilih PKB di 2019 itu rata-rata memilih siapa presidennya atau wakil presiden. Itu juga menjadi pertimbangan yang menjadi penting bagi partai. Dan begitu juga misalnya seperti PAN di 2019, orang memilih PAN. Kemudian kalau pemilihan presiden sekarang, siapa presiden yang mereka pilih, wakil presiden yang mereka pilih. Gitu. Begitu juga misalnya pemilih Pak Jokowi kemarin, pemilih Pak Prabowo kemarin, kalau diadakan pemilu presiden hari ini, siapa yang mereka pilih? Itu dari cross-step data, misalnya by row, by column dari baseline-nya data Voxpol, itu kelihatan banget bahwa memang ada partai yang masih kesulitan di elektabilitas. Tetapi itu bukan menjadi kendala, karena ada juga misalnya cawapres, kita tidak menduga Pak KJ Ma'ruf Amin itu elektabilitasnya juga sangat kecil waktu itu. Pak Sandiaga Uno juga kecil waktu itu, tetapi tiba-tiba bisa dikombinasikan mereka menjadi positioningnya sebagai cawapres. Baik Sandiaga Uno tidak ada kalkulasi kita dari awal, kemudian tidak pernah menjadi bising perbincangan, santer perbincangan publik. Nama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu di injury time, di detik-detik terakhir dan di last minute. Mungkin itu dulu untuk diskusi awal, saya tutup dulu untuk baik, terima kasih Bang Panggi. Artinya kalau di 2024 nanti tidak hanya presiden ya, tapi wakil presidennya pun akan menjadi penentu seperti itu. Oke, kita kembali ke Bang Jazil. Bang Jazil, tadi sudah disampaikan oleh Bang Panggi bahwasanya Gerindra PKB ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri. Kemudian sudah punya rute, sudah punya pesta, sudah punya pengantin. Nah, kalau kita baca bahwasanya Prabowo ini sudah siap menyampaikan akan menjadi calon presiden. Nah, sementara Cak Imin ini kan selama ini capres gitu ya. Nah, apakah kemudian rela untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Gimana, Bang Jazil? Ya, tentu masih semuanya dinamis ya. Artinya
koalisi PKB dan Gerindra seperti yang disampaikan oleh Mas Panggi tadi sudah memenuhi syarat semuanya. Dari sisi prinsip-prinsip untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden atau ikut di Pilpres. Tetapi ada hal-hal teknis karena waktunya masih lama. Ini patut kita pertimbangkan. Apakah kita jauh-jauh hari, karena secara teknis, toh pemilunya meskipun sudah diputuskan tanggal 24 Februari, itu apakah memiliki kesiapan yang matang KPU-nya? Karena beberapa dapil saja itu masih dilakukan simulasi. Nah, yang kedua, kenapa saya sebut pemilih ini harus riang gembira? Karena masyarakat hari ini, masyarakat dunia, masyarakat Indonesia ini kan menghadapi kesulitan ekonomi, disebut dengan krisis global. Nah, artinya hari ini apalagi ada yang menyampaikan tahun 2023 itu tahun ekonomi gelap. Nah, kami tidak ingin perbincangan soal Pilpres ini juga menambah gelapnya ekonomi. Kami ingin Pilpres pasangan koalisi Gerindra dan PKB ini juga tetap kalau bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi atau menghindarkan diri dari gelapnya ekonomi di tahun 2023. Nah, udzubillah kalau kita gelap betulan, itu apakah ada jaminan Pilpres atau pemilu 2024 bisa terlaksana? Sementara jangan kami dianggap hanya ribut-ribut soal pasangan saja, enggak. Banyak agenda-agenda ekonomi, agenda-agenda masyarakat yang ini juga menjadi fokus kita. Soal koalisi PKB, Gerindra, soal pasangan presiden ini hanya bagian kecil saja dari fokus PKB yang harus dijalankan hari ini. Karena masyarakat ini mungkin juga jemu kalau kita bicara soal Pilpres saja. Kalau soal pemilu saja, padahal waktunya masih lama. Oleh sebab itu, PKB dengan Gerindra ini akan menggunakan momen ini secara pelan-pelan saja, santai-santai saja, nggak usah terburu-buru, tapi kalau bisa tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang perlu dicatat, pemilu 2024, ini tanda kutip, ini akan dilaksanakan dalam keadaan krisis. Saya nggak tahu ada jaminan nggak tidak krisis. Nah, kalau ditambah dengan pertengkaran politik lagi, krisisnya, maka double-double masalahnya. Oleh sebab itu, tahun 2024, masalah-masalah politik yang sekarang lagi menghangat, mulai pasangan presiden, koalisi, dan lain-lain ini, jangan sampai meninggalkan fokus kita untuk membenahi ekonomi masyarakat secara baik. Nah, akan lebih baik lagi kalau partai-partai duduk bersama untuk menatap pemilu 2024 secara baik, damai, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan soal pasangan-pasangan calon. Ini memang rame. Isu-isu pengamat-pengamat, survei-survei terkait dengan pasangan calon elektoral partai. Padahal kita juga perlu pengamatan survei terkait dengan indeks ekonomi dan indeks pertumbuhan kita 1,5 tahun ke depan. Seperti apa wajah perekonomian kita. Nah, kami semua berharap wajah ekonomi tetap normal, maka pemilu 2024 ini juga akan berjalan secara baik dan normal. Apalagi semuanya partai-partai berkomitmen agar pemilu 2024 ini juga mengurangi tensi untuk terjadinya perpecahan dan keterbelahan akibat pemilu. Bang Zazil, Gerindra sama PKB ini kan sudah jelas ya, punya dua tokoh yang notabene selalu menghiasi di dalam survei, artinya sudah di depan mata tokoh ini. Nah, apakah kemudian PKB ini tidak akan terburu-buru untuk memutuskan siapa capres dan cawapresnya? Meskipun tanggal 13 besok ini akan koalisi, akan menyampaikan secara resmi koalisi dua partai ini. Ya, kita menunggu tetangga juga.
Kalau kita kan lebih sudah jelas, saya sampaikan tadi, soal deklarasi koalisi nanti akan tanggal 13. Nanti soal bagaimana pengantin presiden, wakil presiden, tunggu ini soal teknis saja. Toh tidak akan keluar dari dua nama itu. Tidak akan keluar dari Gerindra ada Pak Prabowo, di PKB ada Gus Muhaimin. Nggak akan ada keluar. Paling kalau ada tuker-tukeran posisi mungkin. Nah, itu kan, tapi ya itu aja. Nah, oleh sebab itu, kami menunggu juga dari sebelah ini, ya, atau dari 3 koalisi yang tadi disebutkan, kita sudah dekat, sudah ketemu, tapi masa harus diumumkan cepat-cepat untuk apa juga? Toh semua orang sudah tahu, kalau PKB dan Gerindra bergabung, tokohnya udah itulah, nggak akan keluar dari itu. Angka elektoralnya, perkembangannya, visi misinya, rekam jejaknya juga semua sudah tahu. Nah, tinggal tetangga kami, misalkan KIB gitu, itu kan belum jelas siapa sosoknya. Meskipun banyak tokoh-tokoh, termasuk Pak Viva ini layak juga jadi wapres. Tetapi kan ada 3 nama. Ketua umumnya ya, ada Golkar, ada P3, ada PAN. Nah, kami menunggu, mudah-mudahan nanti bisa berbarengan diumumkannya. Jadi KIB mengumumkan nama, kita mengumumkan nama, kan indah tuh. Jadi jalan gitu. Nah itu akan lebih seru daripada kita ngumumin sendirian. Untuk apa? Sebab ada juga partai yang ngumumin presidennya, tapi nggak ada partai koalisinya. Ada juga yang begitu itu. Partai apa itu, Gus? Ya, warnanya mirip-mirip Pak Viva. Sudah diumumkan ini bakal calon presidennya, tapi belum cukup memenuhi syarat presidensial threshold, tapi sudah diumumkan. Itu nggak ada masalah, itu semuanya dinamika. Maka kami dengan Gerindra juga berhati-hati untuk memunculkan nama. Jadi Mas Gilang, Mas Asep, tunggu saja tanggal mainnya. Nama sudah ada di kantong, koalisi sudah memenuhi syarat, kata Pak Viva. Visi misi sudah kita susun, rute pemenangan juga sudah ada. Nah, tinggal kita tahap-tahapnya saja supaya cantik itu permainan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Pak Viva mungkin langsung ditanggapi ya. Kalau KIB ini kan sudah lama, lebih lama maksudnya, pertama kali mengumumkan koalisi. Nah, ini pembicaranya sudah sampai tahap mana ini? Apakah sudah pembicaraan mengenai calon-calonnya atau sampai mana, Pak Viva? Ya, untuk prioritas dari Koalisi Indonesia Bersatu adalah ketua umum partai masing-masing. Di PAN ada Bang Zulkifli Hasan, di Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, dan di P3 ada Bang Suharso Mono Arfa. KIB memprioritaskan akan mengusung pasangan calon dari internal KIB sendiri. Yang kedua, kita akan menetapkan secara rasional pasangan calon yang akan diusung oleh KIB sesuai dengan parameter-parameter tertentu. Misalnya kita akan menjaring aspirasi dari masyarakat, kira-kira untuk kebutuhan pimpinan nasional ke depan itu seperti apa kriterianya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal penunjang lainnya. Jadi intinya soal penentuan pasangan calon di Pilpres 2024 di KIB itu akan ditetapkan secara musyawarah, aklamasi, tidak voting, dan penentuannya itu siapa yang akan ditetapkan nanti tidak menjadi faktor pemecah belah koalisi, tidak, karena kita sudah akan disatukan oleh sebuah platform yang jelas. Nanti hari tanggal 14, setelah tanggal 13 PKB dan Gerindra deklarasi, nanti kita tanggal 14 ada juga acara KIB di Surabaya, ya. Dan KIB itu rencananya akan terus untuk melakukan konsolidasi
ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi ini adalah koalisi di pemilu presiden 2024. Masing-masing partai di KIB, PAN, Golkar, P3, itu tentu juga akan fokus di persiapan pemilu legislatif. Karena bagi Partai Amanat Nasional, sudah melaksanakan aspirasi penjaringan PAN memilih mulai dari tingkat kabupaten kota. Ada rapat kerja daerah di kabupaten kota menentukan bakal calon siapa yang akan dan tanggal 27 mempublikasikan dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui partai, siapa nama-nama yang akan diusulkan ke KIB. Itu baru bakal calon. Jadi proses ini adalah merupakan bagian dari demokrasi di internal Partai Amanat Nasional karena proses pengambilan keputusannya harus demokratis berdasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, KIB ini santai saja, tidak akan menjadi faktor pemecah belah siapapun yang nanti itu. Baik, Pak Viva, kalau kita melihat ya, ini apakah tanda-tanda KIB akan dimasuki, akan bertambah gerbongnya? Ini setelah kemarin mendaftar di KPU bareng dengan PSI. Apakah betul demikian PSI akan merapat ke KIB, Pak Viva? Ya, kalau PSI mau merapat ke KIB, ya KIB merasa senang dan bergembira, tapi itu tergantung kepada PSI. Meskipun PSI di pemilu 2019 tidak lolos parliamentary threshold 4%, tidak ada kursinya di DPR RI, tetapi PSI sebagai partai politik memiliki kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan sekarang sudah mendaftar. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena juga ada beberapa partai yang sedang melakukan komunikasi intensif untuk bisa bergabung dengan KIB. Untuk partainya, nanti tunggu tanggal mainnya. Aduh, belum bisa dibocorkan berarti ya Pak ya? Iya, karena ini sangat ketat ini. Tidak ada bocoran-bocoran ini, tidak ada. Baik. Apakah termasuk yang belum berkoalisi Pak, seperti Demokrat, PKS, dan juga Nasdem? Ya, itu masih dalam proses perkembangan selanjutnya, karena masing-masing partai politik itu memiliki agenda, kepentingan, dan platform masing-masing, dan kita sangat menghormati itu. Tapi intinya di KIB itu kita sudah berkoalisi 3 partai politik, dan kita menginginkan bahwa perjuangan untuk platform Indonesia Baru KIB ya, untuk program akselerasi transformasi ekonomi nasional paten KIB yang paten gitu, itu juga menjadi bagian penting dari visi misi seandainya nanti pasangan calon presiden menang di pemilu presiden 2024. Jadi dari sisi platform gitu kita sudah siap, dari sisi konsolidasi organisasi kita sedang melakukan konsolidasi sampai ke tingkat kabupaten kota, dan di beberapa wilayah daerah juga sedang melaksanakan itu. Intinya tingkat harmonisasi soliditas di KIB itu sudah terjalin dengan baik, dan itu akan kita terus untuk berjalan beriringan 3 serangkai trio libel, trio apa namanya? Jangan trio macan ya. Trio macan juga boleh, nggak apa-apa. Jadi trio ini akan selalu bergandengan tangan, dan insya Allah nanti pada waktunya akan kita tentukan. Yang penting bagi KIB itu masing-masing tetap menghormati posisinya, dan masing-masing di KIB itu fokus untuk menyiapkan pemilu legislatif. Soal siapa yang akan ditunjuk pasangan calon itu adalah kewenangan dari partai tingkat pusat masing-masing, DPP PAN, DPP Golkar, dan DPP P3. Baik, terima kasih Pak Viva. Oke, kita ke Bang Pangi. Bang Pangi. Halo Bang Pangi. Ya, halo. Kalau Ya, Mas Gilang. kan PDIP kan masih ingin sendiri ya, belum menjajaki koalisi berbagai partai.
kemudian ada KIB yang sudah mengawali menjadi pionir untuk Kalau DPP, koalisi secara pertama, kalau kemudian dilanjutkan oleh Gerindra dan PKB yang notabene sudah satu visi. Nah ini tinggal PKS, Demokrat, Nasdem, dan PSI. Nah ini menandakan seperti apa politik 2024 kita? Apakah akan lebih ramai dibandingkan 2019 sebelumnya atau seperti apa? Iya, Mas Gilang, Kang Awi, kalau saya sih percaya bahwa bakal rame gitu. Artinya tidak hanya akan ada 2 calon presiden, kita dihadapkan oleh varian menu yang sangat kurang memuaskan masyarakat. Kemarin itu kan pada level kandidasi masyarakat memang tidak dilibatkan, artinya pada tahap electionnya, elektoral masyarakat dilibatkan, tetapi varian menu yang disajikan ke masyarakat itu sangat terbatas banget. Maka dengan demikian, kalau besok ini bisa 4 poros ini memunculkan calon presidennya masing-masing, dan ini memungkinkan tadi dari poros PDIP, kemudian ada dari poros KIB, kemudian ada poros dari Gerindra PKB, dan terakhir porosnya Nasdem, PKS, dan Demokrat. Itu saja sudah 4 calon presiden. Artinya ini akan lebih ramai, varian menunya lebih bervariasi, masyarakat pemilih milenial kita lebih ada angin segar, mereka nggak milih itu saja gitu. Jadi mereka punya pilihan lain gitu. Nah ini yang menyakitkan di 2 pemilu sebelumnya, rematch pilpres kita ada representasi masyarakat tidak terwakili. Ada anak muda pemilih milenial yang merasa kok calonnya terbatas banget gitu. Karena dibatasi, dikunci oleh presiden threshold itu sendiri gitu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Gus Jazilul tadi, bahwa pengantin memang sudah, undangan sudah disebar, kemudian tapi karena belum musim nikah, saya nggak tahu belum musim nikah ini, jadi masih menunggu musim nikah gitu, kapan nikahnya kan gitu. Karena partai lain nggak ada yang melakukan itu. Nah, saya nggak tahu kenapa harus menunggu musim nikah gitu. Artinya ini partai yang paling jelas. Prabowo lah yang paling jelas menjadi calon presiden. Yang lainnya mohon maaf, baik Mas Ganjar, Anies, itu kan bubble elektoral saja. Itu baru menjadi hiasan di media. Tapi nggak punya boarding pass. Pak Prabowo sudah pasti. Dan termasuk Pak Caimin juga sudah pasti punya boarding pass gitu. Artinya dibanding yang lain, ini jauh lebih duluan gitu. Artinya, tetapi kalau kata Gus Jazilul tadi harus menunggu musim kawin, berarti menunggu dari deklarasi dari calon-calon lain. Menurut saya, apakah ini bagian dari strategi injury time last minute ini masih relevan? Saling mengunci di akhir. Atau nanti ada kejutan-kejutan, daya kejut yang di luar ekspektasi publik gitu. Atau masih memang tidak mau membuka kartu terlalu cepat karena memang terlalu subuh atau terlalu dini untuk mendeklarasikan itu. Padahal sebenarnya saya juga senang juga di pada mazhab lain, semakin disosialisasikan jauh-jauh hari, semakin dideklarasikan jauh-jauh hari, kita semakin bisa memahami kompetensinya, kapasitasnya, narasinya. Tetapi mungkin saja ada mazhab lain, pandangan lain mengatakan kalau cepat-cepat nanti ada yang masuk angin atau di kempesin atau ada yang operasi dan seterusnya. Mungkin variabel-variabel saya nggak tahu kenapa Gus Jazil masih menunggu musim kawin dulu gitu kan. Walaupun pengantinnya sudah jelas, undangannya sudah ada, partainya sudah ada, boarding passnya sudah ada, rutenya sudah ada, penumpangnya sudah ada, yang menaiki pesawatnya sudah ada, tapi deklarasinya belum. Nah, sebenarnya Nasdem itu memang mengambil risiko juga. Sudah keluar dari kantongnya Pak Surya Paloh 3 nama. Pak Anies, kemudian ada Mas Ganjar dan Andika. Tapi 3 nama ini pun mereka belum memastikan siapa partainya, boarding pass-nya belum ada. Nah, 3 namanya memang ada risiko juga sebenarnya. Kalau misalnya elektabilitasnya dari 3 nama tadi stagnan atau tidak ada tren kenaikan, apakah masih Pak Surya Paloh mengusung 3 nama ini? Karena tren elektabilitas ini kan fluktuasi, ada kemungkinan berubah, fluktuasi politik bisa berubah, ada kemungkinan tren elektabilitasnya naik terus, menanjak, ada tren elektabilitas stagnan. Bagaimana kalau stagnan? Nah, itu mungkin masih dihitung oleh partai politik. Sehingga itu menurut saya, rasa-rasanya kenapa partai masih mengulur-ulur gitu. Karena melihat tren elektabilitas ke depan. Dan begitu juga Pak Jokowi juga tidak berani sampai sekarang memilih siapa yang akan beliau
jagokan, tetapi kode-kodenya semua dikasih. Karena mungkin beliau juga tidak menjamin garansi. Beliau tentu juga akan memilih yang bakal menang, bandwagon effect. Karena nggak mau mengulangi peristiwa yang Pak SBY salah pilih jagoan dan kalah, dan ternyata setelah itu Pak SBY mohon maaf jadi bulan-bulanan, partai jadi bulan-bulanan, dan prestasi Pak SBY selama itu tidak dianggap. Mungkin barangkali itu menjadi pelajaran bagi Pak Jokowi agar menang dalam memilih. Tetapi sebenarnya yang ideal presiden nggak boleh terlibat. Memang lapangan datar, presiden harus netral, harus idealnya begitu. Tapi kan karena peristiwa masa lalu yang membuat menyakitkan bagi Demokrat, mungkin bagi Pak Jokowi, oh ini harus punya saham, harus punya jagoan, tapi jagoan nggak boleh kalah. Nah Pak Jokowi juga nggak mengeluarkan nama itu dari jauh-jauh hari gitu. Tidak keluar dari kantong beliau siapa yang akan beliau usung nanti gitu, yang akan beliau bantu untuk pemenangan, seperti Barack Obama membantu kemenangan Joe Biden. Itu udah dilakukan. Bang Pangi, apakah kemudian strategi membuka kartu ini tetap akan ditutup rapat-rapat oleh partai-partai yang meskipun sudah bisa mengajukan calon sendiri? Faktanya ya, sampai sekarang tidak ada yang berani. Termasuk kalau Demokrat memang modelnya dari dulu injury time last minute, detik-detik terakhir. Karena itu mungkin kartu yang akan nanti saling menggantung, saling mengunci, ada kotak Pandora baru, saya nggak tahu. Tetapi memang faktanya begitu. Selalu ada nikmatnya itu di injury time last minute, saya nggak tahu. Ada kejutan-kejutan yang menarik di injury time last minute. Nah kalau kita menunggu Gus Jazil ya, menunggu injury time last minute, artis setahun setengah lagi tuh. Setahun setengah lagi baru nanti kita mungkin baru bisa musim kawinnya gitu. Itu artinya, Bang, itu artinya beberapa bulan ke depan tidak ada kejutan siapa yang akan dideklarasikan gitu. Harapan saya ya Gerindra dengan PKB ini, Prabowo Caimin, tapi itu harapan saya. Tetapi kata Gus Jazil tadi belum musim kawin. Karena juga sinyal dari partai lain nggak ada gitu. Jadi menunggu KIB juga, KIB makin jauh lagi. Sudahlah memang belum boarding pass oke, tapi kandidasi no gitu. Mungkin mereka penjajakannya dari segi chemistry politik, penjajakan tautan programatik, penjajakan chemistry politik itu sudah berjalan bagus gitu. Baik itu Golkar, kemudian P3 dan PAN. Tetapi kandidasi kan tidak ada. Jadi koalisi tanpa kandidasi ini makin jauh lagi gitu. Tapi harapan saya memang tadi ada pada Gerindra dan PKB ini jauh lebih maju gitu. Nah kalau Nasdem tadi baru kandidasinya sudah ada tapi nggak ada boarding pass-nya yang pasti. PKS, Demokrat maupun dari PKS, Demokrat dan Nasdemnya gitu. Nah kalau PDIP ini yang menjadi menarik juga, PDIP boarding pass sudah pasti punya, tetapi kandidasi masih mereka masih menghitung buah baju lah ya, mana yang kira-kira menguntungkan bagi PDIP itu. Ya, jadi yang kedua begini, Kang Wowi dan Kang Usep ya, bahwa koalisi yang dibangun di Indonesia kalau menurut saya boleh dikoreksi ya, itu lebih besar DNA koalisi transaksional pragmatis. Yang penting menang gitu, bandwagon effect. Apalagi seperti partai-partai yang belum pernah menang 10 tahun jadi presiden, calon presidennya belum pernah menang misalnya. Tentu ada kerinduan itu. Kalau besok kalah lagi, kemudian 15 tahun. Sehingga saya memahami nuansa kebatinan KIB ini menarik. Nih KIB kan tadi ada yang disampaikan oleh Mas Pipa tadi, menarik ini bahwa akan sepertinya bakal siapa saja boleh gitu untuk KIB ini. Saya menangkap tidak harus kader. Yang penting menang. Mungkin ini semangat bahwa PAN udah waktunya menang gitu. Jadi artinya bagi PAN ini bukan soal meritokrasi, bukan soal kader, tetapi peluang menang ini menjadi penting bagi PAN sehingga mungkin mirip-mirip kompensi lah. Artinya tidak harus ketua umum, tidak harus sekjen partai. Tetapi menurut saya walaupun nanti ada kondisi seperti itu, mestinya memang kader terbaik tetap harus masuk. Tetapi yang saya capture, yang saya inzoom dari pendapatnya Mas Bapak tadi bahwa memang tidak wajib kader gitu. Artinya itu bisa saja nanti saya tidak membahasakan ditorpedo oleh kekuatan oligarki, tetapi ditorpedo oleh kekuatan mana yang mungkin menang gitu. Bandwagon effect itu yang menjadi penting. Walaupun memang mereka tetap punya veto player, baik itu Pak
Pak Suharso, kemudian Pak Zul, kemudian satu lagi dari apa tadi ya, 3 ya. Nah, itu punya veto player untuk menentukan siapa yang nanti kira-kira. Terima kasih Bang Pami. Baik, langsung saja ditanggapi oleh Gus Jazil, seperti apa ini? Belum berani ketika membuka kartu, apakah ini sebetulnya juga masih ada komunikasi dengan partai-partai lain yang belum mendeklarasikan koalisi hingga saat ini? Ya, saya tertarik ini dengan Mas Pangi tadi membuat ini karena belum musimnya, belum musim kawin. Saya asosiasikan begini aja, lebih enak. Di kita ini ada istilahnya adzan. Adzan itu pengumuman menjelang sholat. Nah, adzan itu dilakukan ketika masuk waktu. Kecuali adzan menjelang subuh itu biasanya ada adzan pertama, adzan kedua. Nah, ini adzan pertama ini untuk mengatakan bahwa pemilu sudah dekat. Nah, yang sering kali terjadi tanpa adzan langsung qomat. Yang selama ini langsung qomat aja. Nggak ada adzannya, langsung qomat AB gitu. Ini imamnya masuk. Yang selama ini terjadi memang seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh Mas Pangi tadi, ini keadaan datar. Kenapa harus langsung qomat? Mas Pangi, kita nggak akan langsung qomat. Kita tetap akan ada tahap-tahap adzan. Ini adzan pertama yang kita nanti akan sampaikan yang disebut dengan piagam koalisi antara PKB dan Gerindra. Karena waktu pendaftaran calon itu masih Oktober tahun 2023. Kalau bahasa ekonomi kita daftarnya di tahun ke-8 ekonomi. Cukuplah masyarakat PKB Gerindra memberikan pendidikan politik juga bahwa partai politik PKB dan Gerindra siap menatap pemilu 2024, kita sudah punya calon, kita sudah punya rute. Baik. Cukup adzannya sampai di situ. Nanti kira-kira jangan, saya khawatirnya sudah adzan ternyata waktu sholatnya pindah. Ini yang saya sampaikan tadi. Apakah betul ini ada keyakinan 24 Februari? Karena masih jauh. Nah, tetapi dengan adzannya PKB dan Gerindra membuat kita makin yakin bahwa pemilu itu tidak bisa ditunda lagi tahun 2024, tepatnya di bulan Februari. Jadi besok di Sentul tanggal 13 kita mulai adzan pertama. Baik. Adzan pertama isinya PKB dan Gerindra siap menatap pemilu 2024 dengan riang gembira. Paketnya sudah komplit. Nanti menjelang Oktober 2023 atau awal 2023 kita mulai lagi adzannya. Untuk merapatkan barisan. Nah, nanti seminggu menjelang bulan Oktober 2024 sudah qomat. Semua barisan, imamnya sudah jelas, sholat akan dimulai. Masuk tahapan. Daftar kita ke KPU. Sudah nggak bisa diubah-ubah lagi imamnya, ya Pak Viva ya? Ya. Nah ini Pak Viva ini khawatir adzan, takutnya jamaahnya berubah, maksudnya gitu. Atau nggak kebangun jamaahnya itu. Yang paling repot begitu mau sholat ketiduran. Baik. Ya. Baik. Gus Jazil, ini yang menjadi menarik adalah beberapa waktu lalu sebetulnya yang santer dikaitkan dengan Gerindra adalah PDIP seperti itu. Nah, kemudian Gerindra akan mengumumkan koalisi dengan PKB. Apakah ada informasi terkait bagaimana sebetulnya hubungan Gerindra dengan PDIP atau mungkin PKB dengan PDIP? Ya, itu kan memang kalau Gerindra dengan PDIP sudah punya pengalaman berkoalisi. Anda bisa menilai. Kalau Gerindra dengan PKB belum pernah terjadi pengalaman. Nah, masalahnya pengalaman koalisi PDIP dengan Gerindra, ya Anda menilai pengalaman baik atau pengalaman sakit. Nah, itu saja. Kalau memprioritaskan ya monggo, semuanya belum ada istilahnya. Kami koalisi PKB dengan Gerindra itu tetap membuka
partai lain untuk bergabung, termasuk PDIP, termasuk partai-partai yang lain. Jadi semua punya cerita, semua punya sejarah. Tetapi PKB dengan Gerindra belum memiliki sejarah untuk menang di koalisi selama ini. Tapi PKB terus menjadi pemenang di dalam koalisi, ikut gerbong yang menang. Artinya PKB belum lupa caranya untuk menang. Baik. Sombong amat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Jazil. Kita ke Bang Viva. Bang Viva mungkin bisa langsung ditanggapi tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Pani, bahwasanya perkiraan ada 4 poros gitu kan. Nah, untuk Gerindra sama PKB sudah di depan mata, calonnya sudah dikantong kata Bu Jazil gitu. Nah, sementara dari KIB ini perkiraan mungkin orang luar gitu. Nah, apa tanggapannya Bang Viva? Prinsipnya bagi Partai Amanat Nasional, semakin banyak pasangan calon yang maju, akan semakin bagus buat perkembangan demokrasi. Rakyat silakan untuk memilih berbagai pasangan calon tergantung kepada pilihan masing-masing, dan itu adalah merupakan bagian dari proses pendidikan masyarakat. Di Prancis itu ada berapa? 11 apa 12 pasangan calon, dan masyarakatnya juga tidak bingung gitu. Nah, kalau Pilpres 2024 semakin banyak calon akan semakin bagus, dan itu menandakan bahwa Indonesia tidak akan kekeringan untuk menciptakan tunas-tunas kepemimpinan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa pasangan calon itu tergantung kepada dinamika politik. Dari hitungan di atas kertas sampai saat ini baru ada 3 poros, yaitu poros KIB, PDI Perjuangan, dan poros Gerindra PKB atau PKB Gerindra. Ada beberapa partai politik lain yang belum menentukan poros. Apakah mereka akan berdiri sendiri atau bergabung di antara ketiga poros itu. Itu juga merupakan bagian dan dinamika yang terjadi. Yang ketiga, hampir seluruh partai politik saat ini mungkin lebih memfokuskan kepada persiapan pemilu legislatif, karena salah satu hal yang penting bagi partai politik adalah bagaimana dalam penentuan pasangan calon di Pilpres itu dapat membawa kutil efek bagi peningkatan elektoral di pemilu legislatif. Dan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap poros itu. Sampai saat ini belum menentukan pasangan calon yang resmi. Dan itu juga merupakan hal yang wajar. Karena nanti 2023 Oktober baru akan dilakukan pendaftaran pasangan calon. Sekarang ini biarkanlah masyarakat itu memilih, menentukan pilihannya sendiri, dan nanti partai politik seluruhnya pasti akan memonitor, memakai radar, kira-kira dari seluruh bakal pasangan calon, sesuai dengan figur-figur yang ada di publik itu, siapa yang kira-kira memiliki potensi kemenangan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya rasa seluruh partai politik akan melakukan itu, karena partai politik apapun itu pasti akan menginginkan sebuah kemenangan di pemilu, apakah pemilu legislatif atau pemilu presiden. Nah, kalau ada partai politik yang tidak ingin menang di pemilu, maka saya sarankan ke tim psikiater untuk didiagnosa apakah memang dia itu partai politik yang kok partai politik tidak mau menang pemilu, kan harus masuk ke tim psikiater gitu. Karena partai politik itu adalah merupakan lembaga demokrasi modern yang berbicara soal power, bicara soal visi, nilai, kebangsaan, moralitas, dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa partai politik saat ini di Indonesia
seluruhnya menggunakan ukuran-ukuran rasional. Karena politik di Indonesia sekarang sangat rasional, objektif, transparan, dan menjadi bagian dari kepentingan rakyat. Ya. Partai tanpa rakyat itu juga akan kehilangan legitimasi. Rakyat tanpa partai juga tidak akan bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Bang Viva, singkat saja apa yang tadi dikomentari oleh Bang Panggi, bahwasanya mungkinkah ada calon lain selain ketua-ketua partai di KIB? Secara prioritas, KIB menempatkan masing-masing ketua umum untuk dicalonkan. Tetapi KIB juga memonitor perkembangan figur di luar KIB, memonitor. Saat ini kan masih dalam proses memonitor bagaimana kepentingan rakyat itu bisa tersalurkan dan bisa terakomodasi oleh kebijakan di KIB. Dan itu akan kita diskusikan terus di KIB secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Percayalah bahwa KIB tidak akan bubar di tengah jalan. KIB tetap sebagai saudara, ya, sehidup semati sampai di Pilpres 2024 dan mungkin juga sampai Pilkada 2024, Gus, gitu. Jadi kalau itu menjadi bagian penting, maka itu adalah merupakan tradisi atau budaya politik baru di Indonesia, Pilpres 2024 yang juga terus menjadi koalisi di Pilkada 2024. Bang Viva, singkat saja, artinya KIB tidak menutup pintu untuk sosok lain yang notabene selalu merajai di survei. Iya, KIB masih belum menentukan secara resmi bakal pasangan calon. KIB lebih memprioritaskan calon dari internal, tapi tidak menutup kemungkinan ada calon dari luar. Jadi masih sangat fleksibel. Itulah gunanya partai politik, ya. Tidak kaku, tetapi betul-betul menyerap, mengerti, mengetahui, dan selalu mengikuti aspirasi masyarakat. Nanti akan kita tentukan dengan parameter tertentu apa-apa yang akan menjadi bahan pertimbangan dari KIB. Tetapi intinya bahwa KIB akan fokus untuk lebih memprioritaskan calon dari internal KIB. Terima kasih, Bang Victor. Baik, terima kasih. Ini perbincangan yang menarik, namun karena keterbatasan waktu, sebelum ditutup, saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber yang hadir di sore hari ini. Yang pertama dari Bang Panggi, singkat saja Bang Panggi untuk closing statement-nya. Ya, pertama begini, apa yang disampaikan oleh Gus, ngerti cara untuk menang, ini menarik. Tapi nama ini nggak bakal ketukar lagi dari kantong dan PKB, artinya tidak ada lagi nama yang tertukar atau nama yang tergantikan. Harapan saya ini mestinya memang harusnya jadi. Kenapa? Karena pemilunya serentak. Kalau split ticket voting itu dia akan rendah kalau pemilunya tidak serentak. Nah, kalau pemilunya serentak, maka relevansinya dengan split ticket voting dongkrak, ikut mendapat keberkahan dari kotel efek. Nah, begitu juga nanti kalau Caimin efeknya lebih besar daripada PKB efeknya, maka keberkahan efek elektoral itu akan dirasakan oleh PKB. Cuma ada paradok pada KIB misalnya, kalau mereka tidak mengusung kader sendiri, kader tidak terbaik, tapi ada keuntungan, yang penting menang dulu, walaupun bukan kader. Tapi ada juga kondisi nanti kalau bukan kader yang diusung, ada kalau nggak kuat figur calonnya, keberkahan itu tidak dirasakan oleh baik itu PAN, oleh P3 dan oleh Golkar karena memang bukan kadernya gitu. Jadi pemilu serentak itu punya korelasi linear terhadap split ticket voting. Karena pemilunya serentak. Jadi ketika mereka fitur kandidasi, itu efeknya lebih besar daripada fitur partai. Nah, tautan partai akan melemah, maka efek total efek itu yang dirasakan oleh Gerindra pada pemilu 2019. Itu yang kemudian saya memaksakan partai politik, ayo maju gitu. Kalau toh kalah nanti jagoannya, dia kok bisa bangun koalisi lagi kok setelah presiden terpilih. Itu yang dinikmati oleh Golkar gitu. Jadi nggak ada beban sebetulnya. Itu yang dinikmati juga oleh PAN hari ini.
kan jagoan PAN juga kalah kemarin tapi masih dapat menteri itu. Maksud saya PAN percaya diri aja gitu, kalau memang ada kader terbaik, nggak harus Pak Zulhas, kan ada kader terbaik yang lain, maju aja. Karena ini yang saya khawatirkan, tidak ada nanti efek terhadap partainya karena pemilunya sudah serentak. Nah terakhir saya mengatakan begini, kalau misalnya bagian dari strategi mengulur ini, wait and see ini, saya kok rasa-rasanya memang tidak ada yang akan berani, ya itu yang menjadi masalah. Saya menantang ya, tapi kalau kata Gus Jazil tadi, ya belum waktunya, ada jadwal azan, ada jadwal iqomahnya, ya udah berarti memang nggak bakal mungkin. Terima kasih, itu saja. Semoga pemilu kita memang penuh riang gembira, tidak ada lagi keterbelaan publik, tidak ada lagi luka yang menganga, tidak lagi dihadap-hadapkan yang paling mengklaim paling agama, paling nasionalis, dan ini harus dihentikan. Tenun kebangsaan kita tidak boleh dirusak oleh pemilu reguler 5 tahunan, itu pertaruhannya terlalu berat. Maka bagi saya 4 koalisi ini, 4 calon ini adalah angin segar, menjaga demokrasi kita, menjaga pemilu kita, bagaimana pemilu ini penuh riang gembira. Terima kasih Mas Gilang, Kang Owi, dan Mas Pipa, serta Gus Jazil. Baik, terima kasih Bang Wangi. Baik, langsung saja Gus Jazil untuk closing statement-nya. Ya, kami singkat saja bahwa PKB mengajak semuanya bahwa politik atau partai politik ini adalah pilar demokrasi yang kita harus tata, kita harus bangun, dan kita harus perkuat. Nah, menjelang Pilpres ini, apalagi di masa yang sulit, saya berharap pemilu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Untuk siapa pasangannya, koalisinya, saya berharap partai-partai bersikap arif bijaksana, duduk bersama. Kalau PKB sudah duduk dengan Gerindra, tinggal kita nanti akan sampaikan kepada publik siapa jagoannya. Nah, nanti partai-partai yang lain begitu, sehingga semuanya berjalan kompak riang gembira. Karena ingat, PKB punya 3 sukses. 1 sukses Pilpres, sukses Pilpres, sukses Pileg, dan sukses Pilkada. Karena itu semua dalam satu rangkaian. Terima kasih. Terima kasih, Gus Jazil. Baik, terakhir dari Pak Viva Yoga, silakan untuk closing statement-nya. Baik, silakan Pak Viva. Audionya, Pak. Audionya. Pemilu harus mencerdaskan, menggembirakan, dan membahagiakan. Pemilu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat harus menjadi bagian dari pesta rakyat, pesta demokrasi untuk peningkatan kualitas pendidikan politik rakyat, dan yang kedua berefek memiliki trickle down effect pada peningkatan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan. Jadi dalam setiap periodisasi pemilu bukan soal menang siapa yang akan menjadi pimpinan nasional atau banyak-banyakan kursi di legislatif, tetapi harus lebih ke arah bagaimana dengan pemilu itu Indonesia akan semakin maju, menghilangkan politik identitas, Indonesia semakin modern, Indonesia dapat membangun peradaban yang tertinggi, kedaulatan ekonomi, pangan, air, dan energi menjadi kebutuhan vital bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bisa bebas untuk berekspresi, berdemokrasi, dan sandang, pangan, papan terpenuhi, dan itulah yang menjadi salah satu tujuan pemilu, peningkatan kualitas demokrasi, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka setiap pemilu harus diarahkan ke sana, bukan sekedar proses kompetisi sebagai prosedur demokrasi, tapi lebih pada ke arah nilai demokrasi yang lebih substantif. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iva, dan juga terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber, Bang Wangi, Gus Jazil, terima kasih. Salam hormat Kang Gus Jazil, Mas Pipa, Mas salam Wangi. sehat, Terima kasih, salam hormat, Mas Adit. Mas Owi. Pak Viva,
Jadi siapa capresnya? Gus Imin apa? Muhaimin dong. Kalau tanya PKB Gus Terima kasih Muhaimin sekali dong. lagi. Baik, Tadi ngomongnya demikian masih belum Tribuners. ditentukan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan dalam program Overview edisi hari ini Kamis 11 Agustus. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Ya, Mas Viva. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.